Ketidakpercayaan masyarakat melalui Saniri Negeri Desa Rumah Tiga terhadap pemerintah Provinsi Maluku yang tidak menepati janji, padahal kesepakatan telah dituangkan dalam MOU pada 9 Juni 2017, membuat Komisi 1 bertindak cepat dengan melakukan rapat bersama dengan pemerintah daerah dengan menghadirkan Saniri Desa Rumah Tiga. Kekecewaan Saniri Desa Rumah Tiga disebabkan dalam MOU yang dibuat tertera beberapa poin yang akan dikerjakan pemerintah Provinsi Maluku setelah pemerintah Desa Rumah Tiga memberikan lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Leimina dan rencana pembangunan kantor kejaksaan dan kantor gubernur Maluku. Diketahui beberapa poin tersebut diantaranya pembangunan gedung kantor Desa Rumah Tiga, penyiapan mebeler kantor desa, renovasi gedung gereja kehidupan, perbaikan jalan dan drainase, prioritas tenaga kerja Desa Rumah Tiga, serta penyediaan fasilitas gerobak sampah. Anggota Komisi 1 DPRD Maluku Ben-Hur G. Watubun mengatakan, jika dilihat dari waktu kesepakatan MOU, maka semestinya seluruh poin tersebut sudah direalisasikan pemerintah daerah. Namun sayangnya hanya satu poin yang baru dipenuhi, pemerintah provinsi itu pun belum tuntas. Dirinya menyayangkan sikap pemerintah Provinsi Maluku yang tidak serius dalam memenuhi janji walaupun dalam eksekusi di lapangan diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum. Dirinya bahkan meminta agar dibuat agenda rapat sesegera mungkin agar persoalan masyarakat bisa terjawab secara pasti. Ketua Komisi 1 DPRD Maluku Amir Umrah menegaskan perlu memberikan dukungan terhadap Saniri dan masyarakat Desa Rumah Tiga, sebab jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Dalam rapat mencuat jika belum selesainya pembangunan kantor Desa Rumah Tiga disebabkan persoalan lahan. Tak kala itu Saniri Desa Rumah Tiga W. Talhatu mengatakan, jika pihak Saniri tidak pernah tahu kalau ada komplain lahan yang dijadikan pembangunan kantor Desa Rumah Tiga. Karena itu jangan sampai alasan yang disampaikan Dinas Pekerjaan Umum hanya akal-akalan saja. Karena itu Komisi 1 akan membuat agenda rapat lanjutan dengan menghadirkan Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional, dan pihak Saniri serta pemerintah negeri Desa Rumah Tiga agar persoalan masyarakat bisa dituntaskan. Surat ini mereka layangkan ke DPRD pada tahun 2020, kemudian kita sikapi di awal tahun 2021 ini kan sesuatu yang sedang. Jadi soal fokus kita ialah kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah negeri Rumah Tiga bersama-sama dengan tim pemerintah provinsi. Dan kalau kami melihat dari kesepakatan ini ada 9 poin, dari A sampai I ini ada 9 ya kalau saya tidak salah. Ada 9 poin yang dilakukan secara bersama-sama atas dasar sadar, tanpa tekanan dan tanpa ada dorongan-dorongan tertentu dari pihak manapun. Selain dari para pihak yang sudah hadir dan kemudian menerima aspirasi dan menandatangani. Kantor itu dibangun tahun berapa? 2018 awal, Pak. 2018 ya? Ya. Artinya kantor kalau dibangun 2018 itu kalau kita mengikuti sikap konsistensi pemerintah untuk melaksanakan kesepakatan, maka mesti sudah harus finalisasi. Ya. Tapi kan biasanya pemerintah itu juga berbagai sektor-sektor yang penting. Jadi misalkan urusan pemerintahan murni itu adalah bagian dari biro pemerintahan. Tapi urusan eksekusi dan teknis di lapangan itu memang Dinas Pekerjaan Umum. Ini yang harus intens dikomunikasikan. Karena pasti biro pemerintahan mewakili pemerintah bersama-sama biro hukum secara keluar dan ke dalam untuk harus menguji apakah pelaksanaan kesepakatan ini sudah dilakukan atau belum.
tanggal 9 Juni, para pihak baik pemerintah provinsi dan juga pemerintahan negeri Rumah 3 bersepakat pada tahun 2017, kemudian 2018 dibangun. Sebenarnya itu adalah langkah yang baik. Tapi kalau sampai dengan 2020 hanya baru 1 poin yang dilakukan dan belum sampai selesai, saya kira ini memang pertanyaan yang mendasar. Kan masyarakat ini tidak tuntut ganti rugi. Masyarakat datang untuk menuntut konsistensi sikap pihak pemerintah terhadap apa-apa yang sudah disepakati di atas kertas foto 3 lembar ini. Jadi saya mau tanya singkat saja, B sampai ini sudah dilaksanakan atau belum? Belum ada. A sudah dilaksanakan tapi hampir finalisasi ya. Nah, poin B itu bilang penyiapan mobiliar kantor negeri. Poin C bilang renovasi gereja kehidupan sudah atau belum? Belum. Perbaikan jalan drainase sudah atau belum? Sosialisasi pergantian alamat apa ini sudah atau belum? Memprioritaskan tenaga kerja Rumah 3 waktu kerja ini atau tidak? Tidak. Kemudian fasilitas penyediaan mobil gerobak sampah ada atau tidak? Tidak. Lalu fasilitas, nah saya harus bicara. Ya. Dan kita intinya dari poin itu baru 1 dilaksanakan. ya. Kalau ikuti apa tadi sepanjang. Tapi saya punya hak untuk menanyakan. Supaya harus, karena kita bilang masyarakat tapi tiba-tiba nanti bilang baru 1 tapi di belakang ada yang bilang sudah sekian-sekian. Jawab dulu ya. Supaya kita harus ini. Dan yang paling terakhir, berarti dari 9 poin ini baru 8 yang dilaksanakan, baru 1 yang dilaksanakan. Satunya belum 100% Pak. Yang itu Bapak yang menjawab, saya jangan menjawab. Karena saudara yang mengetahui dan saudara ada di TKP. Dan karena itu Pak Ketua, saya minta supaya kita harus lanjut sedikit untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Jangan sebatas di biro ini saja. Saya minta untuk pengembangan ini menjadi rapat bersama dengan Dinas PU dan BPN supaya kita bisa menyelesaikan. Kadang-kadang di biro pemerintahan ini dalam siklus hubungan komunikasi pemerintahan mengaku oke, tapi selalu PU juga ini ya toh. Nah, biasa urusan main-main itu ada di lapangan. Jadi supaya jangan biro pemerintahan dipersalahkan, kita undang juga PU berikutnya. Jadwalkan saja minggu depan kita undang supaya selesaikan. Saudara konsisten mau melaksanakan ini kapan? Saya agak minta maaf. Tanda kutip tersinggung juga. Ini Gubernur Maluku ini kan orang PDI Perjuangan, tapi ini barang warisan dan harus kita bertanggung jawab. Karena pemerintahan ini tadi Ketua Komisi bilang kita tidak bisa ukur antara Pak Jasmono dan Pak Boy Kaya. Tapi jabatan di pemerintahan ini tidak pernah hilang. Karena ini mereka atas nama gubernur, maka kita harus bertanggung jawab. Sekalipun ini gubernur lama yang punya barang, yang buat janji dulu yang tidak ditepati. Karena itu saya minta kita rapat lanjut dengan PU supaya kita minta mereka tuntaskan. Terima kasih pimpinan. Dari Kota Ambon, tim Suara Kalwedo melaporkan.